Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pemirsa semuanya, kali ini kita akan mencoba membahas tentang contoh-contoh penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah dan usuliyah di dalam bagaimana para ulama itu memunculkan atau memberikan keputusan fikih terhadap dalil-dalil nas, apakah itu Al-Quran maupun hadis. Nah, salah satu contoh yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tartib di dalam wudu. Kita tahu bahwa rukun-rukun wudu itu ada 6. Yang satu niat. Dalam Syafi'iyah itu niat. Menurut Imam Syafi'i, satu rukunnya adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan, terus membasuh sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Itu 5. Yang ke-6 tartib. Nah, bagaimana tartib ini menjadi rukun di dalam madhab Syafi'i? Itu adalah karena berkaitan dengan suatu hadis ya, yang menceritakan bahwa suatu ketika itu para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, anabda'u bis Safa wal Marwah. Jadi para sahabat bertanya ketika haji wada, anabda'u bis Safa wal Marwah, ya Nabi, kami sa'i ini memulai dari Safa atau Marwah dulu. Nah, lalu Kanjeng Nabi mengatakan, fabda'u bima bada'allahu bihi. Nah, itu ya, di dalam I'anatut Talibin itu redaksinya begitu, fabda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dengannya. Mulailah dengan apa yang dimulai Allah dengannya. Artinya, jika di dalam ayat itu dikatakan innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, di sini Allah memulai menyebutkan dari kata as-safa wal marwah. Inna safa, sesungguhnya Safa wal marwata dan Marwah. Maka secara usul fikih, maka berdasarkan sabdanya Nabi yang tadi yang mengatakan mulailah dengan apa yang dimulai Allah dengannya, maka kita bersa'i memulai dari Safa dan Marwah, bukan dari Marwah ke Safa, tapi dimulai dari Safa dan Marwah. Kenapa? Karena Allah menyebutnya memulai dengan kata as-safa. Nah, disinilah tartib itu juga berlaku hukum. Ya. Imam Syafi'i mengatakan tartib itu menjadi rukun bagi wudu. Tartib artinya urut-urut. Nah, membasuh wajah dulu, terus kedua tangan, terus sebagian kepala, lalu kemudian membasuh kedua kaki. Nah, bagi Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i ini harus dilakukan berurutan sesuai dengan apa yang diurutkan Allah. Fausilu wujuhakum, maka basuhlah tangan kamu, basuhlah wajah kamu, wa aidiakum, dan dua tangan kamu, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan kedua kakimu. Nah, ini harus diurut, tidak boleh tidak urut. Nah, kenapa? Karena madhab Syafi'i memberlakukan hadis tentang Safa dan Marwah tadi ke dalam wudu. Ya.
memberlakukan hadis tentang fabda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulai Allah dengannya. Meskipun hadis ini membicarakan tentang Safa dan Marwah, tapi ini juga menurut Syafi'iyah, ini juga menurut para ulama fikih, ini juga berlaku kepada hukum-hukum yang lain. Ketika Allah menyebutkannya, basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, usaplah kepalamu, basuhlah kedua kakimu, ini juga berlaku harus berurutan. Meskipun Nabi tidak mengatakan fabda bima bada'allahu bihi. Tapi Rasulullah mengucapkannya di dalam konteks sa'i dari Safa ke Marwah. Tapi ini juga berlaku kepada wudu. Karena di dalam hal ini ada suatu rumusan kaidah yang juga disusun atau dirumuskan oleh para ulama. Al-ibratu mengatakan begini, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Keputusan hukum itu bergantung atau didasarkan kepada umumnya lafadz, bukan kepada khususnya sabab. Di dalam konteks tartib ini bahwa ketika Nabi mengatakan mulailah dengan apa yang dimulai Allah dengannya, maka ini umum lafadznya. Meskipun konteksnya itu adalah khusus kepada konteksnya itu khusus kepada sa'i yaitu Safa dan Marwah. Akan tetapi secara lafadz ini menjadi umum, maka ini menjadi keputusan hukum umum. Hukum umum baik di dalam wudu, baik di dalam sholat maupun ibadah-ibadah yang lain juga berlaku tertib itu. Tertib juga berlaku. Nah, disinilah jembatan itu adalah kaidah fiqhiyah yang dalam hal ini adalah al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Keputusan hukum itu didasarkan kepada lafadz yang bersifat umum, bukan konteks yang bersifat khusus. Ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, akan tetapi hal ini berbeda. Nah, ini pembahasan ini adalah pembahasan kaidah fiqhiyah. Tapi ini adalah ada hal lain, pembahasan lain yang di dalam konteks yang mungkin contohnya sama, itu menjadi berbeda antara pendapat Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, tartib itu tidak wajib, meskipun itu sunnah dilakukan. Ya. Tartib itu sunnah dilakukan, meskipun itu tidak wajib. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengatakan bahwa tartib itu menjadi wajib, menjadi rukun dari wudu. Artinya wudu itu harus dilakukan dengan tertib, karena tertib itu menjadi rukun. Tapi menurut Imam Hanafi, tartib itu tidak menjadi rukun. Tartib itu tidak menjadi rukun dari wudu, melainkan hanya kesunahan. Artinya seandainya sholat itu dilaksanakan dengan tertib, itu dapat pahala sunnah meskipun tidak harus dilakukan secara tertib. Nah, di dalam hal ini maka terjadi perbedaan landasan kaidah usuliyah. Landasan kaidah usuliyah yang mengatakan, misalkan Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah. Kata perintah di dalam nas Al-Quran dan hadis itu adalah perintahnya adalah wajib. Ya, jadi kalau tadi ada kata perintah fabda, mulailah bima bada'allahu bihi, dengan apa yang dimulai oleh Allah. Maka bagi Imam Syafi'i, redaksi kata mulailah, fabda, mulailah, ini dikembalikan kepada hukum dasar dari perintah, bahwa perintah itu pada dasarnya adalah wajib. Karena di dalam madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda lain, tidak ada indikasi-indikasi lain dari kata fabda atau dari kata mulailah ini yang menunjukkan selain hukum wajib. Nah, ketika tidak ada qarinah, ketika tidak ada indikasi-indikasi yang lain, maka dikembalikan kepada hukum asal, yakni hukum asalnya bahwa setiap perintah adalah wajib. Nah, sebaliknya di dalam madhab Hanafiyah dikatakan bahwa perintah itu harus ada qarinahnya. Kalau dia itu
wajib maka harus ada qarinah wajib, kalau tidak maka tidak. Nah, ketika tidak maka kembali kepada hukum mubah gitu ya. Hukum mubah. Nah, kesunahan di sini adalah kesunahan karena mengikuti kanjeng Nabi, karena Nabi itu melakukannya secara tertib. Itu menjadi kesunahannya karena ittiba Rasulullah itu tadi. Nah, tapi karena apa? Nah, ini namanya perbedaan usuliyah, perbedaan dalam penerapan kaidah usuliyah. Kaidah usuliyahnya menurut Imam Syafi'i adalah al-amru fil asli lil wujub. Ya, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah al-aslu fil amri lil ibahah. Ya, pada dasarnya perintah itu adalah untuk membolehkan. Nah, adapun itu menjadi wajib, adapun itu menjadi sunnah dan sebagainya, itu harus ada qarinah atau bukti-bukti petunjuk, atau bisa disebut sebagai indikator-indikator yang menunjukkan untuk itu, gitu ya. Nah, ini namanya perbedaan kaidah usuliyah di dalam hal bagaimana hukumnya tartib. Tapi bahwasanya hukum tartib itu diambil dari hadis yang sebenarnya tidak, hukum tertib di dalam wudu itu diambil dari dalil yang sebenarnya di dalam konteks khusus, di dalam konteks yang bukan wudu, yakni tentang sa'i, itu adalah menggunakan kaidah fikhiyah, yaitu tadi al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Adapun keputusan hukum apakah dia itu menjadi wajib atau sunnah, itu bergantung kepada kaidah usuliyah yang dipakai. Kalau kaidah fikhiyah itu banyak, ada al-ibratu bi umumil lafdi banyak. Tapi kalau kaidah usuliyah itu ada sendiri. Nah, disinilah kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah di dalam fikih itu, di dalam usul fikih itu menjadi dipakai atau digunakan oleh para ulama. Dalam hal ini, dalam contoh adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.